Teman-teman, dalam kehidupan masyarakat, perbedaan antara individu dan kelompok ada hal yang sangat lumrah terjadi. Dalam sosiologi, perbedaan ini disebut dengan stratifikasi sosial. Nah, apa sih stratifikasi sosial itu? Jadi, stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya lapisan dan sosial yang artinya masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial merupakan lapisan yang ada di dalam masyarakat. Pitrem Asorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang bertingkat. Penggolongan ini bersifat hierarki vertikal, di mana mengakibatkan munculnya istilah kelas sosial atas, kelas sosial menengah, serta kelas sosial bawah. Timbul akibat adanya sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat. Indikator atau dasar stratifikasi sosial ada 5, yakni yang pertama kekayaan, kemudian kekuasaan, ketiga kehormatan, keempat ilmu pengetahuan, serta yang kelima adalah keturunan. Teman-teman, adapun proses terjadinya stratifikasi sosial dibagi menjadi 2, yakni stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya, yakni biasanya berupa kepandaian, kemudian tingkat umur, sifat yang diwariskan, serta harta yang diwariskan. Kemudian yang kedua adalah stratifikasi sosial yang sengaja disusun. Stratifikasi sosial yang sengaja disusun ini dapat berupa pembagian kekuasaan dalam sebuah organisasi. Adapun bentuk-bentuk stratifikasi sosial yakni ada 3. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup sendiri adalah penggolongan di mana seorang individu tidak dapat berpindah ke golongan lain. Nah, kemudian yang kedua ada namanya stratifikasi sosial yang terbuka. Stratifikasi sosial terbuka ini artinya kedudukan seseorang bisa berpindah dari suatu golongan ke golongan lain disebabkan adanya usahanya sendiri. Biasanya orang yang miskin bisa saja dia menjadi kaya. Nah, kemudian stratifikasi sosial campuran. Jadi, stratifikasi sosial campuran sendiri merupakan gabungan antara stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Kalau misalnya orang mau pindah ke golongan yang lain, dia itu harus pindah ke daerah yang memiliki karakter stratifikasi sosial yang terbuka agar memudahkan dia untuk pindah dari golongan tersebut. Selain memiliki bentuk, stratifikasi sosial juga memiliki karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah adanya perbedaan kemampuan. Masyarakat yang berada di lapisan lebih tinggi tentunya akan lebih mudah dan memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota masyarakat yang berada di lapisan lebih rendah. Kemudian adanya perbedaan gaya hidup. Lifestyle-nya orang kaya pasti akan berbeda dengan lifestyle-nya orang miskin. Itu digunakan sebagai pembeda antara golongan atas dan golongan bawah. Kemudian adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan fasilitas. Orang dengan lapisan sosial yang lebih tinggi akan lebih mudah memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Seperti contohnya dalam masalah pendidikan, orang yang lapisan lebih tinggi akan mudah mendapatkan akses pendidikan ke luar negeri dibandingkan dengan orang-orang yang berada di lapisan bawah.